Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan salam sehati dan doa kepada seluruh jemaat dan perhalado HKBP Resort Sola Gracia. Tuhanlah memberi kekuatan dan semangat serta pengharapan bahwa keadaan kita yang memprihatinkan ini dapat segera berlalu dari kehidupan kita. Hari ini adalah hari Minggu kedua. Kita harus beribadah di rumah atau di tengah keluarga kita masing-masing. Saya mau mengundang saudara-saudari terkasih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya membacakan di antara kita. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, kondisi kita hari ini dapat dikatakan dalam kondisi peperangan. Kita berperang melawan virus corona. Kita harus menghindar, bahkan boleh disebut bersembunyi di rumah masing-masing agar terhindar dari musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Saat ini saya mengharapkan dan mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar para dokter, para perawat, para tenaga medis, serta pihak-pihak yang menjadi garda terdepan menghadapi serangan virus corona ini, agar mereka tetap sehat, semangat, mereka mau menunaikan pelayanan untuk kemanusiaan yang sedang diancam oleh virus corona ini. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita sejenak memahami nas firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Kita boleh memahami bahwa kitab 2 Petrus ini ditulis untuk meneguhkan jemaat Kristen yang berada di berbagai daerah, di daerah Pontus, Galatia, Asia Kecil. Asia Kecil yang dimaksudkan adalah 7 gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Peneguhan ini disampaikan agar mereka waspada. Waspada dalam arti mereka tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, yaitu ajaran-ajaran para guru palsu yang sudah ada di tengah-tengah jemaat yang disebutkan oleh Petrus ini, agar mereka teguh bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di tengah-tengah jemaat yang hadir para guru palsu ini, Rasul Paulus menegaskan agar jemaat waspada pada penyesat tersebut. Orang-orang Kristen harus tekun mengejar keunggulan dalam kebajikan, keunggulan
dalam penguasaan diri, keunggulan dalam ketekunan, melakukan kesalehan kepada sesama saudara seiman, bahkan ke semua orang. Kita harus bijaksana dan berpegang teguh dalam Kristus. Kita tetap mengimaninya, mempercayainya, bahwa Yesus dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun yang kita hadapi, Yesus tetap beserta kita dengan setia. Dengan memakai atau menggunakan pengetahuan yang dianugerahkannya, mampu mempraktekkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apa, bagaimanapun orang percaya belajar dan menunjukkan kebenaran iman yang dianugerahkan kepada kita. Bukan justru mengandalkan perbuatan sebagaimana ajaran para guru palsu di tengah jemaat. Melakukan kesalehan, ketaatan yang penuh kerendahan hati, melakukan kasih Tuhan kepada sesama orang percaya dan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, sekarang kita memasuki minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dalam bahasa Batak, luluhon ma'au ali Jehovah, yang diambil dari Mazmur 43 ayat 1a. Mengajak seluruh jemaat, mengajak semua umat Kristiani untuk berseru hanya kepada Allah, meminta kasih karunia Allah. Biarlah Dia menganugerahkan kasih-Nya, membebaskan kita dari kekhawatiran, dari rasa takut atas serangan virus corona. Kita mau dan taat berdasar pada pengetahuan tentang bagaimana menghindari diri dari penyakit yang mengancam kita saat ini. Menyerahkan diri kepada keadilan Allah, menyerahkan diri kepada pengasihan Allah, berarti kita mau berlaku saleh, mau untuk saling mengasihi sesama, dan mau memberi hidup kita menjadi berkat bagi sesama dengan pengabdian kita di tengah masyarakat. Kiranya penyampaian saya atas firman saat ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara terkasih memuliakan Tuhan dalam kondisi yang kita lalui saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat duduk bersama di rumah kami masing-masing, dan Engkau sudah menjadikan rumah kami sebagai altar penyampaian firman-Mu. Di saat kami duduk bersama mendengarkan Engkau, memuji Engkau dengan nyanyian dan pujian kami mau Tuhan penyertaan-Mu tetap, dan Engkau kami percaya setia memberikan apa yang kami perlukan saat ini. Kami mau berdoa Tuhan pada seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Engkau berikan pengharapan dan keteguhan iman. Mereka tidak terseret oleh kuasa-kuasa dunia. Mereka tidak mau terbawa oleh berita-berita yang tidak benar. Tetapi kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan informasi yang telah diberikan pemerintah kami saat ini, agar kami mau saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, pemerintah kami yang mengambil kebijaksanaan yang benar dan baik demi kesejahteraan kami. Engkaulah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Demikian juga halnya kepada para dokter, para perawat, pihak-pihak yang ikut serta memberikan partisipasi untuk melangsungkan pelayanan kepada jemaat yang telah terpapar virus corona, serta pendampingan bagi mereka yang perlu mendapatkan pertolongan. Kiranya Engkau Tuhan beserta kami. Engkaulah yang kami harapkan mengakhiri segala kekhawatiran kami dan serangan virus corona ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.